Memang tak bisa dibantah karena Pak Jokowi nggak jadi presiden baru sebulan lah kurang lebih. Jadi magnet dan dukungan politiknya masih cukup terasa. Tapi ini kan hanya berlaku untuk sejumlah tempat. Ya contohnya di Jawa Tengah lah kalau mau disebut ya. Meski di Jawa Tengah itu kalau klaimnya PDIP, kabupaten kota kan mereka juga mayoritas. Kurang lebih sekitar 17 atau 18 kabupaten yang mereka kuasai sekalipun gubernurnya mereka kalah. Artinya kalau Jawa Tengah mau disebut kandang banteng sudah ambiar total, nggak betul juga. Karena kabupaten kotanya juga mereka kuat. Bahkan di kota Semarang, di Keroyok pun mereka juga kuat kan kira-kira. Bahwa gubernurnya kalah babak belur ya itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau kita membaca Pak Jokowi di tempat yang lain, endorsement-nya kan nggak terlampau terasa. Dia di Jakarta salah satunya. Dulu RK kan sama Pak Suswono kan ya rata-rata di atas angin. Karena memang diusung oleh Kim Plus, popularitasnya kuat dan nyaris tanpa lawan tanding yang relatif sepadan. Tapi kan realitas politik berbalik. Bahwa Pak Jokowi yang memberikan dukungan secara terbuka kepada Pak RK, nyatanya tuahnya tidak terlampau kuat. Kalau di Sumut misalnya soal Bobi, ya tentu kan ada faktor Gerindra juga selain Mas Bobi yang saya kira memang kuat. Kenapa? Karena memang harus diakui partai-partai yang dilawan oleh Gerindra, calon-calon yang dilawan oleh Gerindra di berbagai tempat, ini banyak yang keok, Pak. Termasuk di Jawa Tengah juga, bahwa ada endorsement Pak Jokowi ya, tapi karena Lutfi ini adalah kader Gerindra, jadi titik temu antara Prabowo dan Pak Jokowi yang kemudian mereka menang sebenarnya di Jawa Tengah. Sebut saja misalnya Lutfi maju dari PSI atau partai lain, Gerindra memajukan kandidat lain, saya nggak terlampau yakin bisa menang. Jadi bauran dari warna Pak Jokowi plus Gerindra Prabowo ini yang kemudian menjadi kuat. Ya bukti contoh banyak lah. Kalau melawan Gerindra di berbagai tempat, ini kan relatifly agak sedikit rumit. Di Banten, Pak. Siapa yang menyangka Airin itu bakal kalah? Popularitas dan elektabilitasnya kan sampai Sidratul Muntaha. Kalah, Pak. Ya itu artinya Gerindra ingin menunjukkan menang barang gitu kan. Di mana tempat? Di NTB juga. Ya kan? Lalu Iqbal bisa mengalahkan gubernur fenomenal sebelumnya Zulkifli Mansyah yang saya kira top kalah. Itu artinya apa? Ini siklus kekuasaan yang juga berubah, di mana partai-partai penguasa secara umum kalau memajukan calon sekalipun calonnya itu dianggap newcomer, pendatang baru, itu kuat. Makanya saya selalu mengatakan kemenangan pilkada di banyak tempat bahwa ada endorsement Jokowi ya, tapi ingat endorsement Jokowi itu selalu setarikan napas dengan dukungan dari Gerindra. Termasuk di Sumut. Kalau tiba-tiba Gerindra itu misalnya tidak menjadi partainya Bobi, bisa nggak Bobi menang? Kira-kira begitu kan pertanyaan sederhana aja. Misalnya Gerindra dukung Edi Rahmayadi atau usung kader lain, kan tak ada jaminan juga akan semudah begitu pertarungan politiknya. Jadi ini yang saya kira memang endorsement Jokowi dalam banyak hal menjadi kuat karena ini satu tarikan nafas dengan kepentingan politik Gerindra. Gitu Mas Bro. Itu pandangan saya ya. Jadi faktor Gerindra juga. Jadi faktor Gerindra dan Pak Prabowo juga menjadi faktor determinan dalam konteks ini. Tengah saya kira memang endorsement Pak Jokowi cukup kuat. Jadi kalau ditanya, saya kebetulan punya data, kira-kira siapa tokoh yang dinilai suaranya itu akan diikuti, pilihan politiknya akan diikuti, memang ranking pertamanya adalah Pak Jokowi. Tapi seringkali kalau ini tidak ditopang oleh mesin politik yang solid, tidak ditopang oleh mesin pemenang pilpres, memang agak sedikit rumit, Pak. Jadi memang apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi dan kebetulan diusung juga oleh partai-partai kekuasaan politik, kan di situ cara menjelaskannya. Karena kalau mau jujur, kalau hanya sebatas endorsement, kenapa di Jakarta kalah? Padahal Kim Plus juga ada di situ. Bahkan ada PKS yang saya kira memang sejak awal pileknya juga kuat di Jakarta. Justru kalah dengan PDIP yang cuman ya partai yang terkesan dikucilkan kira-kira begitu dan menangnya signifikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Bung Adi Prayitno mengatakan bahwa Jokowi menyesal telah melawan Ibu Mega, sangat susah buat cari partai yang baru. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Siapa yang menabur, dialah yang menuai. Makanya selagi berkuasa, janganlah seenak hati seolah-olah bangsa ini
milik pribadi. Mas Adi pengamat politik jadi yang mantap. Jangan boleh masuk partai manapun nanti dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Mantul Bang Adi Prayitno terus cerdaskan anak bangsa ini agar memilih pemimpin yang punya etika, integritas, taat konstitusi, dan moral. Nah, dengan beriringnya waktu jadi ketahuan watak dan perilaku sebenarnya. DKI kota global, bisnis, internasional, masih jadi ibu kota negara dan balik kota pariwisata dunia dimenangkan Pramono Anung Sidul si tukang insinyur anak Sabeni. Dari analisis rekam jejak, Pak Jokowi hanya sesuai di PSI atau baru partai Projo. Kalau soal politik, Mulyono itu gak ada apa-apanya dibanding Megawati. Mulyono menang di beberapa tempat karena bansos dan parcok. Memang Ibu Mega itu politiknya luar biasa dan fajar karena Putri Soekarno dan taktik politik yang dipakai seluruh partai di Indonesia yang benar-benar tegak lurus ya cuma PDIP. Di ibarat gurunya partai, kalau ada orang mau coba sama PDIP itu resikonya besar. Sekelas presiden pun, apalagi mantan presiden yang gak punya apa-apa seperti Jokowi. Soeharto aja gak mampu, apalagi cuman Jokowi yang bukan siapa-siapa, cuma tukang kayu, jangan mimpi di siang bolong. Makanya jadi orang itu harus rendah hati, jangan merasa paling pandai. Biasa-biasa sajalah, jangan takut kalau IQ kita cuma pas-pasan. Rajin membaca dan akan dilindungi. PDIP harus merekrut Anies untuk jadi kader PDIP untuk membangun oposisi yang kuat dengan komposisi Anies, Ahok, Andika Perkasa, Adiana Pitupulu, dan Ganjar. Oposisi akan menggelegar. Semakin hari Jokowi semakin suram, sebentar lagi redup, kemudian hilang total hukum alam semesta. Kita tidak kekurangan orang yang bisa kerja, melainkan sedang kekurangan orang yang menjunjung tinggi etika. Tanpa Jokowi, negara ini tetap bisa dipimpin oleh orang yang bisa bekerja. Pak Jokowi kuat sekali bisa lihat sudah kaya mengharap dukungan rakyat kecil sudah mulai rontok. Teman dekatnya pasti tidak abadi. Rontok-rontok apapun pencitraan Wapres terasa hambar, tidak seperti dulu asal Jokowi. Wah. Saat ini saya rakyat kecil jadi bingung. Bos eksekutif, yudikatif, legislatif tidak ada lagi di pihak kami orang-orang kecil. Apa ada cari lahannya sendiri untuk sendiri? Coba bayangkan kami hanya punya pendapatan 30-50 ribu, itu pun tidak pasti. Sedang harga tidak ada lagi bisa jadi kami jangkau. Hidup di negara makmur, kenapa bisa begini? Lebih baik berlindung di rumah dulu walaupun reot daripada mengharap rumah mewah yang belum tentu didapat. Mantap Pak Jokowi kembali ke rakyat, biasa adem ayam. Presiden 2 periode, sudah puncak karir, saatnya menikmati hari tua. Toan juga jadi wapres, mantu jadi gubernur, biarkan pembenci ngarang cerita menghibur diri. Dimana Jokowi mencolok atau hinggap di partai, di situ dia akan ubah struktur personalia partai. Kader-kader yang sudah tertata secara hierarkis akan hancur. Pengangguran umum gak sulit ditanggulangi, yang pusing hadapi pengangguran politik. Sebaiknya balik jadi pengusaha mebel jika tidak merasa dibesarkan partai, atau jadi penasihat projo. Mungkin nama orang itu pengaruh seperti Mulyono, yang artinya bahasa Indonesianya muliakan, ya orang yang muliakan kelak. Berarti di Jateng banyak yang nyoblos Ahmad Lutfi di pilihan gubernur, tapi banyak yang nyoblos calon jadi PDIP untuk pilihan bupati dan wali kota. Loyalitas ada bila yang dijilat masih jadi pemimpin. Loyalitas ada bila saat bos punya finansial, persahabatannya hanya ada di meja makan saja. Setelah tidak punya pengaruh dan waktu berlalu, si bos akan gundah gulana karena sudah tidak ada lagi ulung belang yang melekat padanya. Semua melompat mencari nakoda baru. Sebetulnya kalau Mulyono benar, kemungkinan besar Mega bakal kasih jatah.
Ketua Umum ke Mulyono, tapi sayang haus kekuasaan yang kebelet membuat semuanya berantakan. Sekarang Mulyono jadi gelandangan politik. Pak Jokowi sekarang menjadi orang yang bebas kemanapun bebas, uangnya banyak, mungkin rumahnya kurang besar, kurang luas, membosankan, pada akhirnya jalan-jalan kemana-mana. Hidupnya tidak tenang, pikirannya masih dibayangi kekuasaan itu, enak menyenangkan, setiap kunjungan dihormati, disambut dengan meriah, itu yang masih ada dalam di pikiran Pak Jokowi. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.